Halo everyone, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama aku Novita Herlina Putri dari Prodi Sastra Inggris. Di sini aku ingin memenuhi tugas PBAK, yaitu menjelaskan tentang 5M dan pentingnya vaksinasi di pandemi ini, guys. Oke, langsung aja kita. At the first one, siapa sih yang gak kangen yang namanya sekolah, kuliah, kerja offline? Nah, kita kan udah di rumah, udah suntuk kan? Ketawa. Suntuk lah. So, pentingnya vaksinasi dan 5M ini menjadikan COVID di Indonesia lebih menurun. Nah, kalau misalkan udah turun, kita deh bisa yang namanya kuliah, kerja, dan sekolah secara offline yang kayak di TikTok itu loh guys. Aku juga pengen ngerasain kayak gitu loh guys. Aku juga korban virtual ini dari kelas 12. Kok jadi curhat? Oke, back to the topic. Yang pertama ada 5M. 5M itu apa sih, Kak? Yang pertama ada mencuci tangan. Mencuci tangan, guys. Mencuci tangan, langkah mencuci tangan yang benar ada di sini. Sampai kita sebagai sudah belajar ya, kalian udah nonton video aku, kalian cuci tangannya cuman begini. It's not clear guys, corona doesn't dead. So kalau misalkan corona nggak mati, kita pas mau makan gitu ya, coronanya masuk dan terinfeksi deh. Jadi cuci tangannya harus yang benar. Yang kedua ada memakai masker. Nah, di Indonesia terdapat varian corona yang baru guys, yang namanya varian apa? Delta. Iya, benar banget, varian Delta, yang mana varian ini bisa menyebarkan virus secara 5 menit dengan kita berpapasan aja. Nah, dengan itu pemerintah mengambil tindakan untuk menghimbau warganya memakai double masker. Nah, double maskernya gimana sih makainya? Oke, aku akan ajarin gimana pakai cara double maskernya. Maskernya sayang. Oke guys, ini di belakang layar ada saudaraku guys. Oke, dia bantuin aku mengambil masker. Yang pertama siapkan masker medis dan yang kedua masker kain. Oke, kita lekukan dulu. Nah guys, ini salah guys, kita harus rapiin ini sampingnya, jangan sampai bolong-bolong karena nanti ya virusnya bisa masuk dari situ. Dan bawahnya ini harus rapet gini. Oke. Yang kedua ada masker kainnya. Nah, masker kain ini ditaruh setelah masker medisnya. Oke guys, seperti ini langkah memakai double masker yang benar. Yang ketiga ada menghindari kerumunan. Nah, ini kalau misalkan harus kita beradaptasi. Kalau misalkan kita ada di pasar harus dengan protokol 5M ini guys. Yang keempat ada membatasi mobilitas sosial. Nah, ini tergantung pekerjaan kita sendiri. Kalau misalkan kita siswa ataupun mahasiswa, ya kita bisalah kerjakan tugas dari rumah. Kalau misalkan kita pekerja, ya kita tetap menerapkan protokol 5M ini dengan ketat ya guys. Terus yang terakhir ada menjaga jarak. Menjaga jarak ini emang paling susah sih, apalagi kalau misalkan kita lagi deket sama doi, maunya nempel-nempel terus. Tapi demi Indonesia yang mengurangi COVID, kita harus bisa terapkan protokol 5M ini. Oke, yang selanjutnya aku bakal jelasin tentang pentingnya vaksinasi. Vaksinasi itu bertujuan untuk mengurangi angka kematian, angka kecacatan, dan angka kesakitan yang ada di Indonesia. Yang pastinya itu tentang COVID-19 ya guys. Ini membahasnya tentang vaksinasi COVID-19. Bagaimana sih cara kerja vaksin itu sendiri? Ketika vaksin disuntikan ke tubuh kita akan membentuk yang namanya sistem antibodi.
Setelah sistem antibodi mengenali virus corona, ketika kita terinfeksi virus corona atau patogen tersebut, vaksin ini akan mengenali, oh ini virusnya. Setelah itu, vaksin tersebut akan bekerja menetralisir gejala serta mengurangi kematian. Berbeda dengan kita jika sebelum disuntik vaksin. Antibodi yang kita punya berbeda dengan antibodi yang sudah disuntik vaksin. Lebih jelasnya, kalian bisa tonton animasi setelah ini. Apabila kamu mengidap suatu penyakit, hal pertama yang kamu lakukan tentunya adalah minum obat. Namun, apabila seluruh dunia yang sakit, yang kita perlukan adalah vaksin. Di tengah pandemi COVID-19 yang tidak ada henti-hentinya, satu-satunya hal yang menjadi sumber harapan adalah diciptakannya sebuah vaksin. Namun, dengan hampir lebih dari 100 negara di seluruh dunia bekerja sama untuk meneliti dan mengembangkan vaksin, pertanyaan sesungguhnya bukan dapatkah kita menciptakan vaksin, tapi seberapa cepat vaksin tersebut dapat diciptakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, mari kita simak dalam video ini. Untuk dapat mengetahui kapan vaksin COVID-19 dapat diciptakan, ada pentingnya kita mengetahui proses pengembangan vaksin itu sendiri. Secara sederhana, tahapan pengembangan vaksin dapat kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu fase penelitian, fase preklinis, dan fase uji klinis. Fase penelitian adalah fase di mana peneliti akan mencari tahu cara kerjanya virus dan bagaimana virus tersebut menyerang tubuh manusia. Pada fase ini, binatang seperti tikus dan monyet digunakan untuk mempelajari virus pada tingkat molekuler. Fase preklinis adalah fase di mana sejumlah vaksin akan digunakan pada binatang untuk menguji keefektifannya. Fase ini penting untuk memastikan bahwa vaksin yang diciptakan tidak hanya efektif, tapi juga aman. Sejak bulan Agustus, WHO telah mencatat sekitar 165 vaksin COVID-19 yang tengah menjalani fase preklinis ini. Setelah fase preklinis, fase uji klinis dapat dilaksanakan, dan fase ini dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu uji coba fase 1, 2, dan 3. Uji coba fase 1 melihat reaksi sistem imun dan memastikan keamanan vaksin untuk tubuh manusia. Uji coba fase 2 melibatkan ratusan subjek uji coba dan memfokuskan kepada dosis yang tepat serta jadwal imunisasi yang sesuai. Dan yang terakhir, uji coba fase 3 melibatkan lebih dari 1.000 subjek uji coba dan memfokuskan kepada keamanan vaksin pada populasi yang besar untuk mengidentifikasi efek samping yang berat dan langka. Kemudian, setelah vaksin diciptakan, vaksin tersebut akan diberikan persetujuan oleh badan yang berwenang, kemudian didistribusikan secara skala besar. Dalam kondisi normal, sebuah vaksin memerlukan pengujian klinis yang sangat ketat, dan biasanya ini memakan waktu yang lama. Andaikan kita sekarang dalam situasi non-pandemi, vaksin tercepat dan paling realistis akan dapat didistribusikan pada bulan Mei 2036, yaitu 16 tahun dari sekarang. Tentunya, menjalani physical distancing selama 16 tahun berturut-turut tidak terdengar menyenangkan. Dan walaupun vaksin dapat diciptakan dalam waktu yang lebih cepat dari itu, apabila kita lihat sejarah pengembangan vaksin, waktu paling cepat untuk mengembangkan sebuah vaksin adalah 4 tahun, tetap relatif lama. Tetapi, jangan langsung pesimis, karena pengembangan vaksin COVID-19 ini jauh berbeda dari pengembangan vaksin terdahulu. Karena kali ini, seluruh dunia ikut serta untuk mengembangkannya. Bahkan, sejak bulan Juli, terdapat sejumlah vaksin yang memasuki fase pertama uji klinis. Fase yang semestinya memakan waktu bertahun-tahun. Beberapa ahli bahkan memperkirakan bahwa vaksin untuk COVID-19 akan tersedia untuk khalayak umum pada pertengahan 2021. Namun, ini semua masih perkiraan. Masih banyak hal yang kita tidak ketahui mengenai COVID-19. Dan hal terpenting dalam pengembangan vaksin adalah memastikan bahwa vaksin tersebut aman. Kesimpulannya adalah, walaupun vaksin untuk COVID-19 tidak akan hadir secara instan, berkat kerjasama dan kerja keras berbagai institusi, pakar-pakar, dan tenaga medis di seluruh dunia, pandemi ini mungkin saja akan berakhir lebih cepat dari perkiraan. Maka, apabila di masa depan kalian dapat keluar rumah tanpa khawatir, membahayakan diri sendiri atau orang lain, kalian tahu harus berterima kasih kepada siapa. Sekian untuk video kali ini. Apakah kalian berani untuk menjadi subjek tes vaksin? Atau apakah kalian ingin menunggu hingga vaksinnya benar-benar aman? Oke guys, sekian dulu video PBAK aku. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap protokol ya guys. Semangat kuliah, kerja, dan sekolah online-nya.
Semoga pandemi ini cepat berakhir dan kita bisa ketemu bareng siapa? Bareng Itnov tentunya. Dadah.